Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, gimana nih? Masih semangatkah untuk mempersiapkan diri menghadapi SNBT 2023? Oke, kembali lagi bersama Teh Nisa. Nah, jadi Teteh yang akan membantu adik-adik atau menemani adik-adik untuk membahas pembahasan soal tryout pengetahuan dan pemahaman umum atau biasa kita sebut dengan PPU. Oke, jadi tetap semangat ya. Nah, kita mulai dari nomor 16. Kalimat fakta pada, oh iya, kalau misalnya nih ada teks sebelum soal, pastikan adik-adik jangan membaca soalnya dulu ya. Jangan membaca teksnya dulu ya, tapi baca soalnya langsung. Tujuannya apa? Biar tidak mengulang. Jadi kita ada informasi awal nih, apa aja yang harus kita dapatkan dari teks tersebut. Oke, nah, jadi kita mulai dari nomor 16. Kalimat fakta pada teks di atas ditunjukkan pada nomor. Nah, kalimat fakta, kalau kalimat fakta berarti adik-adik harus tahu apa aja syarat dari kalimat fakta. Nah, kalimat fakta itu harus terdapat yang namanya harus ada data. Biasanya kalau data itu ada tahun, kemudian ada keterangan jumlah ataupun persentase dan sebagainya. Tuh. Kemudian apalagi kejadiannya, peristiwanya sedang atau sudah berlangsung. Tuh, sedang atau sudah berlangsung. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya ada kalimat fakta, pasti ada yang namanya kalimat opini. Kalau misalnya kalimat fakta harus ada data, kalimat opini tidak perlu data. Tapi apa biasanya? Berupa tanggapan seseorang. Nah, kemudian apa lagi? Peristiwanya belum terjadi. Nah, kemudian apa lagi? Biasanya itu ada harapan. Nah, Nina berharap SNBT kali ini dia dapat lolos di universitas impiannya. Nah, berharap atau harapannya itu masih bersifat opini. Oke. Nah, jadi nih, udah tahu yang membedakan kalimat fakta dan kalimat opini. Nah, kalau udah kayak gini gampang. Adik-adik tinggal cek aja mana yang ada data. Nah, coba dibaca sekilas. Yang paling menonjol ada data itu pada kalimat nomor 5. Pada Juli 2020 ada tahun. Nah, tahunnya ini 2020 sudah terjadi atau peristiwanya sudah lampau. Nah, berarti kalimat ini sudah pasti fakta. Oke. Nah, di sini paham ya? Kalau paham, biar kita lanjut ke nomor 17. Nah, kalimat di bawah ini yang paling tepat mengisi bagian rumpang, yaitu kalimat 2 pada teks di atas adalah, nah, bagian rumpang. Bagian rumpang itu yang mana, Teh? Ini. Bagian yang belum rampung. Nah, artinya apa yang titik-titik? Oke, kalau yang mengisi kalimat rumpang itu bagaimana caranya? Cara mengisi kalimat rumpang. Nah, adik-adik harus menyesuaikan kalimat sebelum dan sesudahnya atau kalimat tersebut harus koheren. Artinya koheren bagaimana, Teh? Artinya dia tidak berpisah atau padu. Nyambung dia. Nah, oke. Kalau kita perhatikan kalimat 2 yang rumpang, berarti kita perhatikan kalimat 1 dan kalimat 3. Nah, kalimat 1. Pandemi COVID-19 dengan transmisi penularan yang masif dan tingkat kematian yang tinggi menyebabkan masalah yang mengarah pada gangguan kesehatan mental. Bla bla bla. Sejak diterapkannya kebijakan pembatasan sosial, gangguan kesehatan mental mulai dirasakan masyarakat. Nah, kalau misalnya ini secara singkat atau secara cepat, apa yang dapat disimpulkan dari kalimat 1 dan 3? Nah, kalimat 1 itu membahas tentang masalah dari COVID-19. Nah, kalimat 3 ada
diterapkannya kebijakan pembatasan sosial. Berarti kalimat 2 harus ada yang terdapat masalah ataupun kebijakan sosial. Nah, mari kita cari di pilihannya. Yang A, permasalahan ini disebabkan oleh adanya kebiasaan baru yang wajib dilakukan oleh masyarakat, yaitu melakukan pembatasan sosial. Nah, permasalahan ini harus tahu nih, apa ininya kembali kemana? Permasalahan. Ada nggak sebelum membahas permasalahan? Ada nih, masalah. Berarti permasalahan ini itu bisa kembali ke kalimat 1, masih nyambung. Kemudian, yaitu melakukan pembatasan sosial. Nah, pembatasan sosial ini bisa dilanjutkan ke kalimat 3. Sejak diterapkannya kebijakan pembatasan sosial, nah, berarti kalau ada kata sejak diterapkannya pembatasan sosial, sebelumnya harus ada membahas tentang kebijakan pembatasan sosial. Nah, jadi udah nggak perlu repot-repot lagi. Jawaban yang tepat adalah A. Oke. Mudah ya? Oke, kita lanjut ke nomor 18. Gagasan utama teks di atas ditunjukkan pada pernyataan. Nah, kalau udah namanya gagasan utama, gagasan utama. Nah, kalau gagasan utama itu sama juga dengan namanya topik utama atau kalimat utama. Nah, gagasan utama itu bisa dilihat dari awal kalimat, lihat awal dan akhir dari kalimat. Lihat awal dan akhir kalimat. Jadi adik-adik nggak perlu nih membaca keseluruhan isi teks. Kalau yang namanya gagasan utama, baca aja kalimat awal sama kalimat akhir. Nah, coba kita perhatikan perhatikan teksnya deh. Nah, pandemi COVID-19 dengan transmisi penularan yang masif dan tingkat kematian tinggi menyebabkan masalah yang mengarah pada gangguan kesehatan mental. Lanjut kita ke 7. Kasus ini menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 merupakan pemicu permasalahan kesehatan mental. Nah, adik-adik harus perhatikan. Jadi gagasan utama di antara kalimat 1 dan kalimat 7. Nah, coba kalimat yang A. Pandemi COVID-19 menyebabkan masalah yang mengarah pada kesehatan mental. Nah, ini ada nggak pada kalimat awal atau akhir? Ada nih pada kalimat 1. Menyebabkan masalah yang mengarah pada gangguan kesehatan mental. Nah, coba kita perhatikan kalimat yang B. Pembatasan sosial merupakan faktor yang mengawali masyarakat mengalami gangguan mental. Ada nggak tadi kalimat 1 dan kalimat akhir? Tidak ada. Pandemi COVID-19 membuat masyarakat mengalami depresi. Ini juga tidak ada ditulis di kalimat 1 ataupun kalimat 7. Kasus bunuh diri terjadi pada pasien COVID-19. Kita tidak ada tadi membahas tentang kasus bunuh diri ya. Oke, berarti salah. COVID-19 membuat seseorang merasa depresi, ingin bunuh diri. Tidak ada juga. Berarti sudah jelas jawaban yang tepat adalah A. Nah, terpisah ya. Oke. Sampai sini aman? Oke. Nah, oke, sekarang kita akan membahas nomor 9. Kalimat di bawah ini yang memiliki kesamaan pola dengan kalimat 3 teks di atas. Nah, kalau yang namanya kesamaan pola, apa yang harus kita perhatikan? Kalau kesamaan pola yang harus diperhatikan adalah SPOK, itu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Oke. Nah, mari kita perhatikan kalimat 3. Sejak diterapkannya kebijakan pembatasan sosial, gangguan kesehatan mental mulai dirasakan masyarakat. Yuk, mari kita bedah kalimat ini, bagaimana polanya. Taruh di sini ya, biar mudah menganalisisnya. Oke, nah, sejak diterapkannya kebijakan sosial, kira-kira kalau misalnya ini ada kata sejak, berarti dia merupakan keterangan waktu. Berarti dia merupakan K. Atau keterangan. Kenapa? Keterangan itu ada keterangan tempat, keterangan waktu, dan keterangan suasana. Kemudian,
Gangguan kesehatan mental. Nah, gangguan kesehatan mental ini berupa subjek. Kemudian, mulai dirasakan masyarakat. Nah, mulai dirasakan. Kalau dirasakan itu berarti ada rasa sifat. Nah, kalau rasa sifat berarti mulai dirasakan ini berupa predikat. Nah, masyarakat. Masyarakat ini berarti adalah objek. Nah, berarti pola dari kalimat 3 yaitu KSPO. KSPO. Nah, berarti kita cari yang polanya sama-sama KSPO. Siang tadi, para calon jamaah haji telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Nah, siang tadi ini merupakan apa? Siang tadi. Itu sama juga dengan keterangan. Oke, berarti siang tadi itu merupakan keterangan. Kemudian, para calon jamaah haji. Ini merupakan subjek. Telah diberangkatkan. Diberangkatkan, berarti itu predikat. Kemudian, ke Tanah Suci. Ada ke, keterangan tempat, berarti keterangan. KSPK. Berarti A bukan pilihan. Oke. Oleh karena itu, apakah ini merupakan subjek predikat? No. Oleh karena itu merupakan sifat konjungsi. Karena dia tidak ada makna. Kalau dia berdiri sendiri ya. Oke. Kemudian, keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat di sini merupakan subjek. Kemudian, secara aktif diperlukan untuk mengatasi, itu merupakan predikat. Masalah sampah yang menumpuk, masalah sampah, itu merupakan objek. Kemudian, yang menumpuk itu berarti kan keterangan ya, keterangan suasana. Berarti sampah itu yang menumpuk, berarti dia keterangan. S, konjungsi, subjek, predikat, objek, keterangan. Oke, sebenarnya kalau B ini nggak perlu kita analisis ya, karena udah diawali dengan konjungsi. Untuk mempercepatnya. Kemudian, akibat hujan deras semalam, oke, akibat hujan deras, itu merupakan keterangan. Kemudian, banjir merendam kota Bogor. Banjir di sini sebagai apa? Banjir di sini sebagai subjek. Kemudian, merendam itu kata kerja ya, berarti sebagai predikat. Kemudian, kota Bogor ini sebagai objek. Apa yang direndam banjir adalah kota Bogor. Berarti itu kan dampak dari si banjir. Berarti kota Bogor di sini merupakan objek. Teh di A itu ke Tanah Suci. Tanah Sucinya ini sebagai K atau keterangan. Kenapa ini kota Bogor itu sebagai predikat, sebagai objek. Nah, kalau ada kata ke Tanah Suci, berarti itu keterangan tempat. Nah, tapi kalau nggak ada ke, hanya kota Bogor saja, ini kan merendam dampak dari si banjir. Berarti kota Bogor ini kedudukannya itu sebagai objek. Oke? Nah, itu bedanya. Nah, udah jumpa belum? Udah dong, ini dia jawabannya. Jadi, jawabannya yaitu yang benar adalah C. Nih. Oke. Aman ya sampai di sini, berarti D sama E udah jelas bukan pilihan, berarti nggak perlu kita bahas.
Lanjut kita ke nomor 20. Kelompok kata yang berpasangan tetap dalam bacaan tersebut. Nah, yang namanya berpasangan tetap artinya apa? Tidak bisa dipisah. Frasa tidak bisa dipisah. Kemudian apa? Frasa tersebut ada pada KBBI. Nah, jadi misalnya nih, satu lagi, tidak dipisah itu artinya apa? Tidak bisa ditambah konjungsi. Misal, bunuh diri. Bunuh diri ini bisa dibuat dengan bunuh terhadap diri. Dan bunuh diri ini tidak ada pada KBBI. Pembatasan sosial, gejala kecemasan, pembatasan sosial. Bisa nggak dipisah? Bisa. Apa? Pembatasan berbasis sosial. Berarti pembatasan sosial ini tidak berpasangan tetap. Kemudian, gejala kecemasan. Gejala kecemasan bisa nggak dipisah? Bisa. Apa contohnya? Gejala berupa kecemasan. Oke. Kemudian, rumah sakit. Bisa nggak dipisah kata rumah dan sakit ini? Nggak bisa. Kalau misalnya rumah dan sakit, beda nggak maknanya? Beda. Atau rumah terhadap sakit. Udah beda juga maknanya kan? Nah, kemudian kata rumah sakit ini ada nggak pada KBBI? Ada. Apa maknanya? Tempat untuk pemeriksaan atau perawatan. Nah, kemudian kesehatan mental. Bisa nggak dipisah kata kesehatan mental? Bisa. Apa misalnya? Kesehatan berupa mental, kesehatan terhadap mental. Nah, jadi kalimat yang atau frasa yang tidak bisa dipisah dan terdapat pada KBBI yaitu rumah sakit. Oke, mudah ya untuk membahas tentang kalimat yang atau frasa berpasangan tetap. Oke. Lanjut kita ke nomor selanjutnya. Nah, ini udah ada teks ya, panjang lebar. Lanjut aja kita lihat nomor 21. Apabila gagasan pada paragraf tersebut dipisahkan menjadi dua paragraf yang padu dan utuh, pengelompokan kedua kalimat yang tepat adalah, nah, kalau yang namanya pemisahan paragraf, adik-adik harus tahu yang namanya gagasan utama. Jadi harus cari dua gagasan utamanya. Kenapa? Karena satu paragraf pasti memiliki satu gagasan utama. Kemudian apa lagi? Nah, cari saja kalimat yang timpang. Nah, timpang ini maksudnya bagaimana, Teh? Misal, pada kalimat sebelumnya itu nggak ada membahas tentang A atau C. Tiba-tiba pada kalimat setelahnya itu ada membahas tentang A dan C. Nah, itu ada ketimpangan nih. Ada informasi yang sedikit beda, tapi tidak jauh dari kalimat sebelumnya. Nah, bisa jadi ini merupakan kalimat yang atau paragraf yang sudah dapat dipisahkan. Oke. Kalau misalnya seperti ini, adik-adik harus baca dulu satu teks. Nah, oke. Biar cepat, mari kita cari yang namanya gagasan utamanya. Nah, komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang dilakukan oleh individu yang saling bertukar gagasan ataupun pemikiran kepada individu lainnya. Komunikasi interpersonal juga dapat dipahami sebagai proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara bertatap muka. Dalam proses komunikasi interpersonal, pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima pesan juga dapat menerima serta menanggapi secara langsung. Komunikasi interpersonal yang efektif akan memberi dampak positif kepada lingkungan serta meminimalisir adanya suatu gesekan dengan aturan formal yang dianut oleh individu lainnya. Oke, komunikasi interpersonal yang efektif dapat dicapai apabila seseorang memiliki keterampilan komunikasi interpersonal yang baik. Oke, ini ada yang nampak beda ya? Keterampilan komunikasi interpersonal.
Nah, karena sebelumnya nggak ada membahas tentang keterampilan ya. Oke, kita bahas lagi. Kemampuan untuk melakukan komunikasi secara efektif dengan orang lain. Seseorang yang memiliki keterampilan komunikasi interpersonal. Oke, kalau sudah ada kata yang berulang walaupun dia tadi timpang, sudah pasti dapat dipastikan ini kalimat yang sudah beda. Nah, berarti kalimat mana nih yang udah beda dari kalimat Mima? Nah, kalau seperti ini, kita cari yang namanya gagasan utamanya. Gagasan utama dari paragraf dari kalimat 1 sampai kalimat 4, ini fokusnya membahas tentang apa? Definisi dari komunikasi interpersonal. Nah, kalimat 5 sampai kalimat 7 itu membahas tentang apa? Keterampilan komunikasi interpersonal. Nah, dilanjut lagi dengan ini. Ada lagi di kalimat 7. Ya kan? Tuh. Kemudian apa lagi? Keterampilan. Nah, sudah jelas berarti jawabannya itu dari nomor berapa tadi? 5. Berarti jawabannya B. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah kalimat baru atau sudah paragraf baru. Tuh. Berarti dapatkan dia 2 gagasan utama, atau kalau belum dapat, cari aja kalimat yang timpang. Atau ada kata-kata yang baru, kemudian diulangi pada kalimat selanjutnya. Itu kuncinya. Oke? Insya Allah sampai di sini aman ya. Oke, nomor 22. Tujuan penulisan kalimat 10 tes di atas adalah, nah, yang namanya kalau tujuan penulisan, bisa ada tujuan penulisan kalimat 10, itu berarti perhatikan. Oke, kita ulang ya. Tujuan penulisan kalimat. Wait, dia lagi. Oke, tujuan penulisan kalimat berarti adik-adik perhatikan kalimat sebelumnya. Kenapa? Kalimat ini ada karena untuk melanjutkan kalimat sebelumnya. Apakah sebagai penegasan, atau hanya menambahkan, atau hanya sebagai penjelasan. Oke. Atau kadang menentang. Nah, kita perhatikan kalimat 10. Oke. Kalimat 10. Jadi, keefektifan komunikasi. Oke, kita perhatikan kalimat 9. Keterampilan jenis ini hanya akan dimiliki oleh seseorang yang berlatih dengan sungguh-sungguh. Karena keterampilan komunikasi interpersonal yang baik tidak bisa diperoleh secara instan. Ada katanya, jadi keefektifan komunikasi interpersonal bergantung pada kualitas keterampilan komunikasi. Nah, mari kita perhatikan. Memberikan pernyataan. Apakah kira-kira dari kalimat ini hanya memberikan pernyataan? Pernyataan tentang komunikasi interpersonal. Tidak ya? Kemudian, memberikan pernyataan pendapat tentang keefektifan. Ada nggak di sini pendapat? No. Kalau pendapat, dia biasanya di awal ya. Kemudian, memberikan penegasan ulang tentang pengaruh keefektifan komunikasi interpersonal terhadap keterampilan komunikasi. Oke. Katanya penegasan ulang, bisa jadi keterampilan ini hanya dapat dimiliki oleh seseorang yang berlatih dengan sungguh-sungguh, karena keterampilan komunikasi interpersonal yang baik bisa diperoleh secara instan. Tidak bisa diperoleh secara instan. Jadi, keefektifan komunikasi interpersonal. Nah, biasanya tips kalau misalnya penegasan ada pengulangan kalimat sedikit, baru ditambah. Oke. Nah, bisa jadi ini sebagai penegasan. Apakah penegasan ini merupakan penegasan keefektifan komunikasi interpersonal terhadap keterampilan komunikasi? Kita perhatikan di kalimat 9. Keterampilan ini hanya dimiliki oleh seorang yang berlatih sungguh-sungguh, dan keterampilan komunikasi interpersonal yang baik tidak bisa diperoleh. Jadi, keefektifan komunikasi interpersonal tergantung pada kualitas keterampilan. Oke, apakah keefektifan itu menghasilkan keterampilan, atau keterampilan yang menghasilkan keefektifan?
Ayo. Berarti kalau sini keterampilan itu yang menghasilkan keefektifan. Apakah kalimat C itu benar? Keefektifan manusia melakukan terhadap keterampilan. No. Seharusnya apa? Keterampilan yang menghasilkan keefektifan. Memberikan penegasan ulang tentang pengaruh keterampilan komunikasi interpersonal terhadap keefektifan. Nah, jadi terjawab ya. Jawabannya itu adalah D. Dia menegaskan ulang dan dia juga pas sesuai dengan yang ada pada teks. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 23. Pernyataan berikut ini yang sesuai dengan isi teks di atas. Berarti isi yang ada pada pilihan ini harus betul-betul sesuai dengan isi teks, baik itu maknanya maupun itu penulisannya. Bisa penulisannya berbeda sih, tapi maknanya juga maknanya harus sama. Tidak boleh menyimpang. Oke? Nah, pada kalimat A, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan oleh individu terhadap dirinya sendiri. Kalimat A ini terdapat pada kalimat nomor 1. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang dilakukan oleh individu untuk saling bertukar gagasan ataupun pemikiran kepada individu lainnya. Sementara pada kalimat yang A ini terhadap dirinya sendiri, berarti salah, karena seharusnya ada orang lain, ya kan? Oke, salah. Kemudian, keterampilan komunikasi interpersonal adalah bakat yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir, sehingga tidak membutuhkan latihan. Tadi ada pada kalimat 9 ya. Keterampilan jenis ini hanya akan dimiliki oleh seseorang yang berlatih dengan sungguh-sungguh. Oke, di sini jelas berlatih. Berarti kalau banyak tidak perlu berlatih, sudah pasti salah. Tidak membutuhkan latihan sungguh-sungguh. Oke, berarti B salah. Dalam komunikasi interpersonal, pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima pesan dapat menerima serta menanggapi secara tidak langsung. Oke, kita perhatikan kalimatnya. Itu pada kalimat 3. Dalam proses komunikasi interpersonal, pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima pesan juga dapat menerima serta menanggapi secara langsung. Sementara pada pilihan dia secara tidak langsung. Berarti sudah salah. Oke, lanjut kita ke D. Semua orang memiliki keterampilan komunikasi personal yang baik. Nah, itu pada kalimat 8. Tidak semua orang memiliki keterampilan komunikasi interpersonal yang baik. Oke, berarti sudah sangat bertentangan ya. Juga salah. Nggak semua orang, padahal nggak semua orang. Komunikasi interpersonal merupakan proses komunikasi yang terjalin antara dua individu atau lebih. Ini tadi ada pada kalimat nomor 1 ya, yang ini. Jadi jawabannya itu adalah E. Itu ya adik-adik. Jadi kalau misalnya ada soal yang seperti ini betul-betul diperhatikan kata demi katanya. Karena dia ada cuma beda kata aja kadang. Oke. Lanjut ya. Nomor 24. Informasi tersirat yang terkandung dalam teks di atas. Nah, kalau udah yang namanya tersirat, berarti tidak ada pada teks. Informasi tersirat. Berarti tidak secara tertulis. Biasanya ini kita harus betul-betul memperhatikan bacaannya. Nah, atau secara implisit namanya. Implisit. Walaupun tidak ada dalam teks, tetapi itu penulisnya ingin menyampaikan sesuatu juga yang nggak jauh dari teks yang namanya ya. Nah, kalau yang namanya eksplisit itu berarti secara tegas atau secara ada dalam tertulis. Nah, oke. Kita perhatikan, komunikasi interpersonal akan menjadi tidak efektif apabila seseorang tidak memiliki keterampilan. Oke, kita perhatikan dulu pada kalimat berapa ya, yang sama modelnya. So, pada kalimat 5. Komunikasi interpersonal yang efektif dapat dicapai apabila seseorang memiliki keterampilan komunikasi interpersonal yang baik. Kalau efektif, maka dia interpersonalnya akan baik. Di sini komunikasi interpersonal yang tidak efektif tidak memiliki keterampilan komunikasi interpersonal yang baik. Oke. Nah, berarti ini apa? Secara tidak langsung dia menyampaikan kalau misalnya tidak efektif, maka tidak memiliki keterampilan yang baik, iya kan? Nah, tuh berarti ini secara implisit. Implisit. Implisit.
atau tersirat. Oke. Kalau misalnya pada kalimat B, latihan dengan sungguh-sungguh diperlukan untuk memperoleh keterampilan komunikasi personal yang baik. Itu tadi ada pada kalimat 9 ya. Itu sungguh tentang komunikasi personal yang baik. Oke, kemudian latihan keefektivitasan komunikasi interpersonal bergantung pada keterampilan komunikasi interpersonal yang dimiliki oleh orang. Ini ada pada kalimat 10. Jadi keefektifan komunikasi personal bergantung pada keterampilan komunikasi interpersonal yang dimiliki oleh seseorang. Oke, kemudian keterampilan komunikasi personal tidak dimiliki oleh semua orang. Itu ada tadi pada kalimat berapa ya? Kalimat 8 ya. Tidak semua orang memiliki keterampilan komunikasi personal yang baik. Oke, kemudian komunikasi interpersonal yang efektif akan memberikan dampak positif. Itu ada pada kalimat 4. Mana ya kalimat 4? Komunikasi interpersonal yang efektif akan memberikan dampak positif. Tapi itu secara tertulis atau eksplisit, tegas, tugas. Ya. Oke. Lanjut kita ke nomor 25. Kelompok kata mengetahui aturan-aturan dalam komunikasi nonverbal, pemahaman cara berinteraksi sesuai dengan konteks, memperhatikan orang yang sedang berkomunikasi, dan pengaturan nada suara pada kalimat 7 dapat disempurnakan menjadi. Oke, gini. Kalau udah jumpa kalimat seperti ini, banyak koma. Kalau jumpa kalimat banyak komanya, adik-adik harus memperhatikan, kesetaraan atau kesepadanan kalimat. Tuh. Kesetaraan atau kesepadanan kalimat. Maksudnya bagaimana teh? Yang namanya koma, kemudian dan, itu harus sesuai. Misal, sama-sama kata kerja, menyuci dan menggosok. Kemudian apalagi? Membutuhkan pulpen dan penghapus. Nah, itu berarti sama-sama benda. Nah, kalau kita perhatikan lagi, apakah kalimat ini sudah enak didengar? Oke, kita perhatikan. Mengetahui aturan-aturan dalam komunikasi nonverbal. Diawali dengan mengetahui. Mengetahuinya adalah kata kerja. Pemahaman cara berinteraksi. Apakah pemahaman ini sama juga kata kerja? No. Nah, kemudian apa lagi? Memperhatikan. Oke, memperhatikan di sini sama juga dengan kata kerja. Kemudian, pengaturan nada. Pengaturan nada apakah sama-sama kata kerja? Tidak. Berarti kalimat ini memang perlu diperbaiki. Nah, caranya, coba adik-adik cari yang misalnya kata kerjanya yang sama-sama diawali dengan me ataupun dengan pe, misalnya menyuci seperti tadi bilang ya. Kemudian misalnya lagi apa? Diawali dengan bergelut, berkelahi, berkomunikasi, itu harus setara. Oke? Nah, kita perhatikan kalimat A. Pengetahuan. Kemudian pemahaman. Oke, kemudian perhatian dan pengaturan. Apakah sama-sama kata kerja? Memang diawali dengan kata pe, tapi bukan kata kerja. Pengaturan bukan kata kerja ya. Oke, coba kita cari B. Mengetahui, memahami, memperhatikan, mengatur. Sama-sama kata kerja yang diawali dengan me juga. Oke, yang C. Pengaturan, memahami, memperhatikan, pengaturan. Ini juga enggak ya. Coba yang D. Mengetahui, memahami, pengaturan, enggak setara. Pengetahuan, pemahaman, lagi memperhatikan, mengatur juga tidak setara. Jadi setara itu mana? Mengetahui, memahami, memperhatikan, dan mengatur sama-sama kata kerja. Dan kata kerja ini sama-sama diawali dengan imbuhan me. Oke, di sini. Nah, jadi inilah pembahasan tryout pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, kalau yang namanya kita
untuk menguasai itu nggak bisa hanya sekali ya. Harus rajin-rajin latihan soal. Karena apalagi kalau PPU ini beda soal, beda penyelesaiannya. Oke, sekian dari Teteh. Teteh akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dari kita semangat ya. Dadah!